Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai hadis Ar-Ruwaibidah. Jamaah rahimakumullah, hadis mengenai Ar-Ruwaibidah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan jamaah rahimakumullah, hadis ini terdapat contohnya di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir lil Imam As-Suyuti, dan kemudian jamaah rahimakumullah juga terdapat di dalam kitab-kitab lain seperti As-Silsilah As-Sahihiyah, kitab yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang sahih, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ar-ruwaybidatu." Qila wa man ruwaybidatu? Qala ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril ammah. Jamaah rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan datangnya suatu zaman yang merupakan ujian besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, akan datang sanawat khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Baginda Nabi menggambarkan tahun-tahun tersebut sebagai tahun-tahun yang penuh tipu muslihat. Khadda'at. Khadda' artinya orang yang selalu menipu, ahli menipu, tukang tipu. Jadi artinya memang orang tersebut betul-betul orang yang dikenal sebagai penipu. Dan di sini Allah gunakan melalui lisan Rasulnya kata-kata itu untuk menggambarkan situasi zaman di mana Ruwaibidah akan bermunculan. Rasulullah menggambarkannya sebagai tahun-tahun yang sangat penuh dengan tipuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang tipu menipu, artinya akan ada korban yang ditipu.
Tapi akan ada juga orang yang selamat dari tipuan. Seperti umpamanya, jamaah rahimakumullah, orang yang tertipu melalui handphone. Ada yang tertipu sampai ratusan juta, terkuras tabungannya. Namun ada juga yang ketika dihubungi, karena dia sudah tahu modus-modusnya, maka kemudian hal yang sama tidak membuatnya tertipu. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengar baginda Nabi dalam hadis ini bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun, bukan hanya 1 tahun, sanawat. Ini bentuk jamak dari sanatun. Sanawat artinya tahun-tahun. Tidak ada yang bisa memastikan berapa lama tahun tersebut, namun yang jelas karakter ciri daripada tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun yang penuh tipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhibu. Bagaimana tipuannya itu? Baginda Nabi bersabda, yusaddaqu fiha al-kadhib. Tukang bohong akan dibenarkan, diterima, diikuti ucapannya. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Tukang bohong bahkan tidak menutup kemungkinan orang sudah tahu dia berbohong. Yusaddaqu fiha, tapi dibenarkan, diterima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Sedangkan orang yang benar di zaman itu akan didustakan, akan disalahkan, akan dikucilkan, akan ditendang dan dilempar atau dikeluarkan. Karena jamaah rahimakumullah, yusaddaqu membenarkan, yukadzabu didustakan. Itu bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan pemikiran, pandangan, dan bahkan tindakan. Yusaddaqu fihal kadzib. Tukang bohong dibenarkan. Jadi bisa saja jamaah rahimakumullah, walaupun dia dikenal sebagai pembohong, tetapi dia masih diberikan posisi yang hanya layak untuk dipegang oleh orang-orang yang jujur dan amanah. Tapi di zaman itu, posisi-posisi itu akan ditempati oleh para pendusta, para pembohong. Dan kemudian di sisi lain, jamaah rahimakumullah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah dan kompeten, yukadzab, didustakan. Dianggaplah dia itu bohong, kemudian jamaah rahimakumullah, dijatuhkan harga dirinya, diperangkap, difitnah, dan kemudian tidak diberikan posisi-posisi yang semestinya hanya diduduki oleh orang-orang yang jujur dan amanah serta memiliki kompetensi. Inilah yang Rasulullah SAW sebutkan dengan sanawat khadda'at. Sanawat khadda'at. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan di zaman itu, di tahun-tahun itu, para pengkhianat akan diberikan amanah-amanah. Para pengkhianat akan diberikan kepercayaan. Sudah jelas-jelas dia berkhianat, tetapi diberikan kepercayaan, diberikan amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Sedangkan orang yang betul-betul dikenal sebagai orang yang menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, maka orang-orang ini justru akan dianggap sebagai para pengkhianat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Bayangkan jamaah rahimakumullah, zaman seperti itu di mana orang jujur kemudian didustakan, orang yang amanah
dianggap berkhianat. Sedangkan tukang bohong dibenarkan dan pengkhianat diberi amanah. Jamaah rahimakumullah. Dimanapun ini terjadi, dimanapun ini muncul, maka ini akan membuat kerusakan dan kehancuran di suatu negeri. Negeri kaya bisa menjadi miskin. Negeri yang banyak sumber alamnya bisa menjadi negeri yang seolah-olah tidak punya sumber daya alam apapun. Jamaah rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW membayangkan kepada kita, memberi gambaran kepada kita, di zaman ini neraca kebenaran sudah terbalik. Neraca kebenaran sudah terbalik sama sekali. Jadi yang menjadi neraca kebenaran itu adalah hawa nafsu, ambisi. Lalu kemudian yang menarik, baginda Nabi bersabda, wa yantiqu fiha arwaibidah. Dan di zaman itu, di tahun-tahun yang khadda'at, sanawat khadda'at itu akan bermunculan ruwaibidah. Dan di dalam hadis ini, jamaah rahimakumullah, pekerjaan ruwaibidah itu yantiq. Yantiq artinya berbicara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yantiqu itu adalah berbicara. Jadi ketika kita menerjemahkan hadis ini, maka terjemahan yang sesuai dengan kandungan dari hadis ini adalah, dan di tahun-tahun yang penuh tipuan itu akan banyak muncul ruwaibidah yang berbicara ke sana kemari. Berbicara. Jamaah rahimakumullah, yantiqu kata Nabi. Nabi tidak mengatakan umpamanya ya'malu, bekerja, suatu pekerjaan, tidak. Tapi ciri khas dari ruwaibidah atau dari tahun-tahun yang penuh dengan tipuan ini, ciri khasnya adalah yantiqu, berbicara, pembicaraannya, ucapannya, komentarnya. Inilah yang kemudian akan bermunculan di dalamnya ar-ruwaibidah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Wa ma ruwaibidatu?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah." Ar-rajulu tafih. Jamaah rahimakumullah, ar-rajulu tafih artinya adalah orang yang tafih. Tafih itu tidak mengenal harga diri. Tafih itu orang yang tidak berbobot. Orang yang rendah integritas dan moralnya. Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Tapi dia berani berbicara mengenai problematika masyarakat umum. Jadi orang ini, ruwaibidah ini, akan mengomentari berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Orang ini, ruwaibidah ini, akan menyampaikan opini di depan publik mengenai masalah-masalah yang sangat berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Padahal jamaah rahimakumullah, orang ini tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki integritas.
Bagaimana mungkin seorang Ruwaibidah memiliki integritas? Dia tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah salah, dan yang dia salahkan dalam komentarnya, dalam ucapannya, atau kalau zaman sekarang adalah dalam postingannya itu, membela yang salah. Tetapi karena dia tidak memiliki harga diri, tidak memiliki integritas, dia tetap bela itu. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, Ruwaibidah, ar-rajulu tafih. Di dalam syarah hadisnya disebutkan al-khalla'ah, al-mujun. Orang yang tidak malu melakukan maksiat. Dan arti maksiat adalah melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak malu untuk berdusta. Dia tidak malu untuk memutarbalikkan fakta. Dan kemudian suara dan komentarnya terdengar oleh masyarakat secara luas. Ini yang akan terjadi, jamaah rahimakumullah, fi sanawatin khadda'ah. Pada tahun-tahun yang Rasulullah sebut sebagai tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian hadis ini kita perjelas lagi dengan sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kepada kita solusi dari sanawat khadda'an, dari tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Solusi dari munculnya ruwaibidah. Dan saya sangat berharap seluruh jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran familiar dengan istilah ruwaibidah. Sekali lagi, ruwaibidah yaitu orang yang tidak memiliki integritas, tidak memiliki moral, tidak memiliki kompetensi, tapi kemudian dia menanggapi, berkomentar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat secara luas. Inilah ruwaibidah. Jamaah rahimakumullah, baginda Nabi menyampaikan badiru bil a'mal. Mengapa baginda Nabi memberikan solusi? Karena kemunculan ruwaibidah ini bisa membutakan mata seseorang, atau kalaupun tidak buta bisa menciptakan hijab di depan mata kebenarannya, sehingga bisa jadi orang-orang ada yang mengatakan bahwa yang salah itu benar, yang benar itu salah. Dan memang itu adalah efek dampak daripada bermunculannya ruwaibidah. Dan ini amat sangat berbahaya bagi kita, keluarga, dan anak keturunan kita. Jadi jamaah rahimakumullah, saya harapkan kita semua yang istiqomah hadir di majlis taklim ini familiar dengan istilah ruwaibidah, agar kita tidak masuk perangkapnya, agar kita tidak menjadi ruwaibidah, dan juga agar kita tidak termakan dengan godaan, tidak termakan dengan ucapan-ucapannya. Baginda Nabi menyampaikan badiru bil a'mal. Jangan tunda-tunda amal soleh di tahun itu. Jangan tunda-tunda kebaikan, apapun kebaikan itu. Lakukan. Sebelum nanti akan muncul, kata baginda Nabi, fitanan. Fitnah-fitnah yang banyak. Seperti potongan malam yang sangat gelap. Bayangkan diri kita berdiri di sebuah tempat di luar rumah kita, kemudian tidak ada cahaya rembulan, dan itu waktu malam hari, tidak ada lampu penerangan, gelapnya pekat, bahkan kita tidak bisa melihat telapak tangan kita sendiri. Lalu kemudian kita disuruh memilih untuk berjalan ke satu arah.
tentunya kita akan sangat kesulitan untuk menentukan kemana kita akan melangkah. Nah, itulah jamaah rahimakumullah yang digambarkan oleh baginda Nabi di zaman-zaman yang penuh dengan tipuan, yang gelapnya untuk melihat kebenaran segelap dan sepekat malam yang tanpa sinar rembulan sama sekali. Sehingga jamaah rahimakumullah, yusbihur rajulu fiha mu'minan. Seseorang di waktu pagi masih beriman, yumsi kafiran, tapi sore harinya sudah kafir. Au yumsi mu'minan, atau sorenya dia mukmin, wa yusbih kafiran, paginya sudah kafir. Jamaah rahimakumullah, bukan karena mereka murtad, bukan karena mereka meninggalkan agama, tetapi jamaah rahimakumullah, ini bertanda di zaman itu seorang mukmin yang kebingungan karena fitnah, karena munculnya Ruwaibidah, dia menggunakan pikiran sendiri, dia menggunakan analisa pribadi, sehingga akhirnya ketika dia harus mengambil posisi, terkadang dia berada di posisi sebagai orang yang beriman, dan terkadang dia berada di posisi sebagai orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan tidak percaya dengan keberadaannya, tetapi tidak percaya dengan syariat-syariatnya. Tidak percaya dengan perintahnya Allah bahwa itu yang terbaik, dan tidak percaya dengan larangan Allah bahwa itu juga yang terbaik. Sehingga jamaah rahimakumullah, di zaman ini orang tidak lagi mementingkan iman. Di zaman ini orang tidak lagi mementingkan Islamnya. Di zaman ini yang dipentingkan adalah hawa nafsu. Standarnya bukan standar agama, bukan standar Al-Quran dan Sunnah, bukan standar iman, tetapi jamaah rahimakumullah, standarnya adalah standar duniawi. Nah, inilah yang membuat seseorang pagi hari bisa seperti orang muslim atau mukmin, dan di sore hari dia bisa seperti menjadi orang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan di zaman itu akan banyak bermunculan orang-orang yang menjual agamanya karena dunia. Dan jamaah rahimakumullah, menjual agama karena dunia bukan hanya dilakukan oleh para penceramah umpamanya yang betul-betul mengkomersilkan agamanya, atau orang-orang yang bergelut di bidang agama yang mengkomersilkan kemampuannya. Bukan hanya itu, tetapi menjual agama karena dunia. Bisa saja terjadi ketika seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat karena dia mengejar dunianya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Dan contoh-contoh lain yang seperti itu. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita bisa merasakan dahsyatnya fitnah yang terjadi di zaman itu. Jamaah rahimakumullah, saya teringat bagaimana orang-orang yang hidup di zaman Fir'aun, orang-orang yang hidup di zaman Namrud. Jamaah rahimakumullah, di zaman Fir'aun, Fir'aun memiliki berbagai macam fasilitas, kekuasaan yang luas. Dia bangun kuburan, dia bangun makam semegah yang seperti kita lihat saat ini, yaitu piramida. Yang sampai saat ini para insinyur di seluruh dunia masih belum mampu secara total untuk memecahkan misterinya. 2,5 juta batu disusun sedemikian rupa, dan masing-masing batu beratnya bisa mencapai 2,5 ton.
suatu prestasi yang luar biasa, suatu teknologi yang sangat mengagumkan, bahkan setelah ribuan tahun pemilik kuburan itu menempati tempat itu. Di sisi lain ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, apa yang dibangun di zaman itu? Nabi Musa, apa kekuasaannya waktu itu? Nabi Musa hanya memegang tongkat, kemudian menyuarakan kebenaran, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah. Pada waktu itu ada Nabi Musa. Dan pada saat ini, jamaah rahimakumullah, kita diberikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu agar kita terhindar dari tahun-tahun yang penuh tipuan, kuncinya adalah badiru bil a'mal. Jangan tunda segala macam amal-amal saleh. Kalau kita bisa mulai hari ini, kita lakukan sekarang, maka lakukanlah. Dan di antara amal-amal saleh yang perlu disegerakan, yaitu adalah istiqamah untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang membahas Al-Quran, yang membahas As-Sunnah, dari sumber-sumber dan referensi yang terpercaya, sehingga insya Allah kita akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga, dan keturunan kita dari fitnah-fitnah di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kalaupun kita saat ini hidup di tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah bukakan mata kita agar kita tidak tertipu dengan tipuan-tipuan yang dahsyat yang muncul di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المظلومين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر اليهود والصهاينة أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Jazakallahu khairan. Bapak. Terima Makasih juga kasih Kak, terima kasih Pak Pak Fahri. Ria. Terima kasih Tadi Buya. terima kasih. Sampai jumpa esok pagi.